Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita datang di dalam doa pagi kita saat ini, dan di bulan Desember yang sangat indah ini, bulan di mana kita boleh menikmati kasih Tuhan yang selalu kita ingat melalui kelahirannya, sampai kita tiba saat ini untuk berada di dalam hari-hari kita akan mengakhiri di tahun 2025 ini. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita akan mengawali doa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau sampai hari ini kami boleh merasakan anugerah-Mu yang luar biasa. Pemeliharaanmu sempurna sepanjang hari, sepanjang minggu, melewati tahun demi tahun. Pagi yang indah ini kami mau menyembah Engkau, bahwa kami lebih dekat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya dekat kepada Allah kita ada ketenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Amin, Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya Tuhan bersamamu, selalu dekat dalam dekapanmu. Oh Yesusku, dan kami rasakan kasih-Mu. Yesusku, kami menyembah Engkau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, di dalam dekapan-Mu ada ketenangan, ada kekuatan yang Kau beri. Oh Yesus, haleluya. Oh, kami bersyukur, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang mulia, dan hanya bagi-Mu kami bersyukur. Kami persembahkan kemuliaan, kami berikan pujian hanya bagi Engkau Allah kami, hanya bagi Engkau anak domba Allah. Sebab Engkau Allah yang mulia, yang layak untuk dipuji. Haleluya, haleluya ya Yesus, Yesus, Yesus. Ya Rabb, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Oh, Engkau mulia Tuhan, Engkau anak domba Allah, Engkau yang bertahta. Kami menyembahmu, sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh, haleluya, Rabaraya Sande. Kami bersyukur, kami meninggikan Engkau Tuhan, ya Rakamaya Labu. Jesus, kami bersyukur di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami sujud menyembah, kami meninggikan-Mu. Haleluya, dengan senap hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah setiap kami mau lebih lagi. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa Engkau yang layak ditinggikan. Kami mengasihi Engkau. Kami mau renungkan perkataan-Mu selalu Tuhan. Aku mengasihi Kau Yesus. Kiralah ya syaralah baraba. Haleluya, haleluya. Syaralah ya rama ya rama ya rama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, dan menjadi tujuan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, kami hendak merenungkan firman-Mu, kami hendak mendengarkan sabda-Mu seperti pada saat ini. Dan biarlah kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat Natal, selamat menikmati berkat-berkat Natal. Damai sejahtera Natal biarlah selalu melingkupi kita semua. Ini baru tanggal 26. Jangan sampai damai sejahtera itu tebel ketika tanggal 25 Desember, 26 mulai tipis, 27 tipis lagi, 28, 29 makin tipis. Tahun baru semakin habis damainya gara-gara apa? Duitnya melo entek. Nah, jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu ya. Sekali lagi selamat Natal. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya berikan sebuah judul, ketika iman dicampur dengan dunia, menemukan Yesus kasih karunia universal dalam kekacauan dunia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita baru saja ya kemarin kita merayakan Natal dengan sukacita, merayakan kabar baik bahwa Christ for all gitu ya. Kristus datang untuk semua orang. Kasih karunia-Nya itu menjangkau setiap bangsa, setiap pribadi dan juga setiap situasi. Saya teringat ketika masih kecil itu kalau namanya Natal itu waduh, masuk bulan Desember itu damai itu begitu menggelora di hatiku. Karena apa? Wah, Natalan habis ini rebutan jajan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Namun Natal yang sejati itu tidak hanya berbicara tentang kelahiran Yesus, tetapi juga tentang alasan kenapa Dia harus datang ke dunia ini. Ia harus datang ke dalam dunia yang kacau, dunia yang terpisah dari Allah, dunia di mana bahkan umatnya sendiri tuh sering mencampur adukkan iman dengan dunia. Kita akan melihat kisah Raja Yotam dan Raja Ahaz dari Yehuda dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 32 sampai dengan pasal 16 ayatnya yang ke-20. Cukup panjang ya Bapak Ibu. Nanti selesai renungan firman ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri
Baca masing-masing di rumah ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah gambaran nyata tentang apa yang terjadi ketika iman dicampur dengan dunia. Kita akan melihat bahwa ada 3 bentuk pencampuran iman dengan dunia. Dan teks bacaan kita ini menyoroti transisi dari raja yang baik, dari orang yang baik ya, ke raja yang jahat, dari Yotam ke Ahaz. Nah, terutama kita akan fokus pada Ahaz. Kita melihat iman yang gagal karena kompromi dan ketergantungan yang salah. Dan yang pertama, pencampuran yang pertama itu adalah pencampuran dalam ibadah. Dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 35 dan juga 16 ayat yang ke-6. Yotam melakukan apa yang benar, tetapi ya, kalau ada tetapinya biasanya ada sesuatu yang beda gitu ya. Bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Di pasal 15 ayat 35 ada kesetiaan, tapi juga masih ada kompromi dengan praktek ibadah lokal yang tidak sepenuhnya murni itu. Jadi ada kompromi. Ya, istilahnya kita sudah ikut Tuhan. Kalau kita sudah ikut Tuhan, sudah ibadah kepada Tuhan Yesus. Tapi gitu ya, yo masih melaksanakan yang namanya wong Jawa ya kudu selamatan, rene enggak diselamati yo gak selamat loh. Lali. Nek Gusti Yesus, Tuhan Yesus itu kan juru wilujeng, juru selamat loh. Isih selamatan mana? Kurang selamat ya apa? Nah, kadang-kadang kita masih menemui praktek-praktek seperti ini, seperti yang terdapat dalam 2 Raja-Raja ini, Bapak kasih Tuhan. Bukan pada zaman raja-raja, saat ini pun masih ada orang-orang yang mempraktekkan demikian. Mungkin kita sudah nggak praktek lagi seperti itu, tetapi kadang-kadang kita mempraktekkan ibadah kita kepada Tuhan, kita campur adukkan dengan teknologi dan kecanggihan gitu. Wis ibadah jare tanya Tuhan doa, tapi ternyata juga tanya sama Mbah Google gitu. Nah, iman yang dicampur adalah ketika kita mencoba beribadah kepada Tuhan sambil tetap mempertahankan kebiasaan atau cara hidup duniawi yang bertentangan dengan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ingin Kristus, tapi juga kita ingin bukit pengorbanan kita itu nggak dihilangkan. Kita juga mau beribadah kepada Tuhan, tapi gitu ya, masa lalunya juga masih dipegang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga akan melihat pencampuran dalam kekuatan. Raja Ahaz ketika Yehuda terancam oleh Aram dan Israel, Ahaz tidak bersandar kepada Tuhan, melainkan mengirimkan persembahan dan memohon bantuan kepada Raja Asyur. Pasal 16 ayat 7 sampai 8. Bisa membaca di sana. Bapak kasih Tuhan, iman yang dicampur adalah ketika kita menghadapi krisis atau tantangan, kita itu lebih cepat mencari solusi. Kita punya tantangan, kita punya masalah, bukannya kita datang sama Tuhan, tapi kita ingat, bukankah aku kenal dengan si anu, bukankah aku kenal dengan si itu, lebih baik aku tak minta tolong sama mereka, nggak langsung datang kepada Tuhan dengan alasan apa? Waduh, kalau doa Pak, ya kesuwen, wong Tuhan di surga, kita di dunia kok, ya lebih baik yang dekat saja, sama-sama di dunia ben cepet. Bapak Ibu, pencampuran seperti ini seringkali masih dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bahkan kalau kita nggak hati-hati, kita pun juga akan terjebak dengan itu. Kenapa? Kita merasa, waduh, wong kita punya koneksi kok. Waduh, aku kan punya uang, bisa menyelesaikan segalanya. Aku kan punya ini, apa sih yang nggak bisa aku beli? Aku kan punya kekuasaan, aku kan punya kekuasaan politik. Gampanglah itu untuk dilakukan daripada harus berseru dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kesuwen ngenteni Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa menggantikan iman kepada Tuhan dengan iman kepada manusia atau kekuatan manusia dicampur aduk.
nggak murni mengandalkan Tuhan. Bagian yang ketiga, kita juga melihat bahwa ada pencampuran desain ilahi dari 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 10 sampai dengan 16. Raja Ahaz melihat bahwa mezbah di Damsyik itu, di Asyur itu, ketika dia melihat, ia terpesona. Ia terpesona dengan mezbahnya. Makanya dia memerintahkan Imam Uria untuk membangun replika persis di Yerusalem, di Bait Allah. Jadi mezbahnya digantikan dengan replika yang persis yang ada di Asyur, di Damsyik. Nih. Bapak Ibu, kemudian mezbah yang asli disingkirkan. Mezbah tembaga yang sayang dari Musa itu disingkirkan. Ia mempermainkan desain ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini adalah puncak pencampuran, mengubah ibadah Allah agar sesuai dengan selera dan budaya dunia. Dalam hal ini dari bacaan kita Asyur gitu ya. Bahkan gitu ya, jika itu berarti mengabaikan perintah dan desain Tuhan, itu adalah upaya untuk membuat agama kita itu nyaman bagi dunia. Ada kompromi sehingga kehilangan esensinya. Ada kompromi, masih kompromi dengan dunia. Seperti yang sering saya katakan Bapak Ibu, bahwa di daerah-daerah tertentu gitu ya, aku nggak usah ngomongin daerahnya orang lain, di daerah saya sendiri gitu ya, ketika ada yang sakit, ada yang ini, ya datang pada Tuhan berdoa. Ada hajatan pun datang sama Tuhan ke gereja ibadah, minta didoakan supaya cuaca baik. Tapi karena mereka punya pemikiran begini, oh dulu ketika orang tua kami, leluhur kami ada hajatan, mereka datang kepada si mbah ini, maka hujan itu tidak datang. Karena ada si mbah ini yang mengatakan ndase karo buntute udan itu iso dicekel. Kadang-kadang saya mikir, loh ndase udan itu kayak apa gitu loh. Kepalanya hujan itu seperti apa? Jadi orang yang punya hajatan melihat, mendengar nasihat dari orang tua dulu supaya nggak hujan, supaya tamunya banyak, akhirnya akeh sing ngenai amplop, maka harus datang kepada si mbah ini dan si mbah itu sing jarene wong pinter. Pas ditakoni, mbah sampai lulusan opo? Oh alale SD ora tahu lulus kok, jarene wong pinter. Datang kepada si mbah, tapi juga datang kepada Tuhan minta didoakan. Tujuannya apa? Loh, simbahe isok menghentikan hujan, Tuhan juga punya kuasa menghentikan hujan. Jadi nek digabung jadi siji kan lebih kuat. Nah itulah yang dinamakan pencampuran, pencampur aduan. Tapi kira-kira apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Kira-kira apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita hari ini akan melihat dari campuran iman kepada Christ for all, Kristus untuk semua. Kalau kita melihat kisah Ahaz dan Yotam ini menunjukkan bahwa iman yang dicampur itu selalu berujung pada kehancuran rohani dan juga nasional. Jadi ojo coba-coba ya dicampur-campur. Yang dicampur enak itu cuma satu, es campur. Apalagi musim panas gitu ya, minum es campur itu enak. Yang lainnya nggak enak. Nah, sekali lagi Bapak kasih Tuhan, bahwa ketika kita mencampurkan iman kita, itu selalu berujung pada kehancuran rohani dan kehancuran nasional. Mengapa seperti itu? Karena iman yang dicampur itu tidak dapat menyelamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan mencampur adukkan Allah dengan dunia. Kenapa? Karena memang Allah itu beda dengan dunia. Dunia yang penuh dengan dosa tidak mungkin bisa dicampur adukkan dengan Allah yang kudus, yang maha kudus, maha suci.
Kita akan melihat di sini tentang kebutuhan secara universal. Kegagalan ini baik dalam kemurnian ibadah Yotam maupun ketergantungan yang salah dari Ahaz menegaskan adanya kebutuhan universal akan penyelamat. Kabar baik dari Natal, Bapak Ibu kasih Tuhan, Christ for all. Dia datang ke dunia ini bukan tanpa tujuan. Dia datang untuk dunia yang penuh dengan kekacauan. Natal adalah kedatangan Kristus dalam dunia yang penuh dengan iman yang dicampur adukkan dan kekacauan seperti yang dialami oleh Ahaz. Ia datang menunggu kita. Ia tidak datang menunggu kita untuk murni terlebih dahulu. Tidak. Nek Tuhan datang menunggu kita murni terlebih dahulu, kemudian Tuhan baru datang. Kapan murninya? Kan manusia sudah dikuasai dengan dosa yang pada akhirnya suka mencampur adukkan semuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Ia tidak datang menunggu kita menjadi murni, tetapi Ia datang meskipun kita dicampur. Ingat, Christ for all berarti Kristus tersedia bagi Ahaz, Yotam dan kita meskipun kita gagal. Ia menawarkan solusi yang murni buat kita semua. Kristus adalah anugerah Allah yang tidak dicampur adukkan. Ia menawarkan jalan yang murni, jalan yang lurus, bukan melalui mesbah asing atau aliansi politik, tetapi melalui karya salibnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ia adalah imamat yang lebih baik. Kristus adalah imam besar kita yang sempurna. Dia bukan sekedar tambahan atau replika seperti mesbah Damsyik, melainkan kenyataan yang sejati, kenyataan yang murni, yang menggenapi semua ritual perjanjian lama. Christ for all berarti jalan yang benar dan murni. Bisa dilihat dalam Ibrani 9 ayat 11-12. Kini terbuka, jalan yang murni itu terbuka bagi semua orang. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi iman yang murni. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita merayakan bahwa Christ for all, bagaimana respon kita? Jika Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, termasuk dari kecenderungan kita untuk mencampur adukkan iman dengan dunia, maka kita dipanggil untuk satu, menghancurkan mesbah Damsyik di hati kita. Jangan ada replika mesbah-mesbah lain di dalam hati kita. Singkirkan semua yang mencoba menggantikan atau mengubah desain Allah yang murni dalam kehidupan kita. Singkirkan semuanya itu. Jangan izinkan ada replika yang lain di dalam hidup kita selain Allah. Dan yang kedua, kembali bergantung sepenuhnya. Ketika Kristus datang, jangan lari kepada Asyur atau kekuatan dunia, atau minta tolong orang-orang hebat, pejabat yang punya kuasa, punya uang, punya kekuasaan. Jangan. Tetapi datanglah kepada Kristus, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Sekalipun kita merasa bahwa Allah itu kok jauh, Allah itu kok gak ada, kita ibadah kok gak ada Tuhan. Ingat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu bukan karena perasaan kita. Bukan saat kita menyembah kepada Tuhan, kita menyembah terus, aduh kok rasanya kering, aduh kok rasanya gak ada Tuhan. Ingat, kehadiran Tuhan bukan karena perasaan kita, tapi karena firman-Nya. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dalam Matius 28 katakan, aku akan senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Pegang baik-baik firman Tuhan itu. Sekalipun perasaan merasa aduh kok Tuhan gak ada, ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga,
Hiduplah dengan kemurnian hidup yang tidak dicampur. Wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Kristus adalah segalanya bagi Anda, sehingga iman Anda menjadi kesaksian murni tentang anugerah yang telah Ia bawa melalui kelahirannya. Kiranya damai sejahtera Natal selalu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan. Sekalipun dunia di sekitar kami hari-hari ini Tuhan, banyak orang yang mencampur adukan iman dengan dunia. Namun kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau Yesus datang ke dunia ini untuk kita semua. Kasih karunia-Mu Tuhan untuk kami semua dalam kekacauan dunia yang ada ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami menjadi tahu bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Dan bagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berjanji di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami akan menghancurkan mezbah-mezbah lain di dalam hati kami. Kami akan menyingkirkan hal-hal yang lain dalam hidup kami, supaya kami benar-benar murni di hadapan-Mu Tuhan, sesuai dengan desain yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Kami juga mau kembali untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, bukan kepada kekuatan dunia, bukan pada kekuatan manusia. Dan kami mau belajar untuk hidup murni, tidak mencampur adukan antara Engkau dengan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa di penghujung tahun 2025 ini Tuhan, yang tinggal beberapa hari lagi. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengasihi, memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Engkau terus memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar menikmati damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar bisa menikmati kebebasan dalam kami menyembah Engkau, dalam kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat negeri kami tercinta dan kota kami tercinta. Tuhan Yesus, kami juga tidak pernah berhenti untuk terus berdoa buat gereja kami Tuhan. Tuhan terus menolong memberkati gereja kami. Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami, gembala, sidang wakil gembala, staf pastoral yang ada, pengerja-pengerja yang ada semuanya Tuhan, majelis-majelis yang ada, Tuhan pakai Tuhan. Tuhan pakai kami semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan, supaya mereka semakin murni di hadapan-Mu, tidak mencampur adukan iman mereka dengan dunia ini ya Tuhan. Berikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu buat kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sampai hari ini mereka masih bergumul atas hidup mereka. Sampai di akhir tahun ini mereka masih bergumul. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan buat setiap umat-umat Tuhan yang mereka sedang bergumul, mereka yang sedang sakit, mereka yang hari-hari ini menangis di hadapan Tuhan. Terus berikan kekuatan buat mereka, dan ingatkan kembali pada mereka bahwa ada Engkau yang senantiasa menyertai mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan apa yang akan kami kerjakan, kami lakukan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kami semuanya, supaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, yang akan dari persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.